30. Acara segera kita mulai ya. Nanti yang terlambat silahkan lihat rekaman di YouTube ya. Oke, silahkan mulai rekaman, direkam Putri. Ya, sudah. Udah ya? Oke. Udah direkod ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung peserta program kumpulan syair pelajar ASEAN dengan tema impian anak negeri ya tingkat ASEAN. Ini adalah program pertama yang dibuat oleh Perwas terbuka untuk pelajar. Sebelumnya kita sudah berhasil membuat program pesertanya para guru ya, dan dari pantun, puisi, terakhir gurindam. Sekarang kita masuk ke syair. Di program syair pun di program pertama telah diikuti pula syair untuk negeri, diikuti 2023 ya. Nah, sekarang gurunya sudah berhasil. Program apa yang dibuat Perwas ini akan gagal kalau tidak berhasil ilmu-ilmu yang diberikan pada guru ini disampaikan kepada muridnya. Ya. Jadi kalau selama ini gurunya sudah berhasil tingkat ASEAN, tingkat internasional, saya kira sudah saatnya pula muridnya diberi kesempatan yang sama, ya, sebagai generasi baru, generasi muda yang nanti akan meneruskan bakat, cita-cita dan impian guru-gurunya, ya. Sebab guru adalah pintu gerbang generasi muda. Anak-anak mudanya harus lebih hebat lagi. Gitu. Itu sebabnya kita punya buat program syair pelajar ASEAN ini. Bukan tingkat Indonesia lagi ya, tingkat ASEAN. Caranya kami tidak langsung kepada murid-muridnya ya, tetapi kita memilih guru-gurunya ya, guru-gurunya kita latih. Salah satu pelatihan malam ini ya kan. Setelah pelatihan nanti guru-gurunya sudah mengerti, memahami tentang syair impian anak negeri ini, barulah guru-gurunya mengajarkan murid-muridnya. Ya, silahkan gurunya masing-masing membuat grup sendiri-sendiri untuk mengajarkan muridnya. Ya. Nah, nanti murid-murid yang lolos akan masuk ke grup lolos. Ini program ASEAN. Program ASEAN ini ya, adalah program bergensi. Dan Perwas ini bukanlah pemerintah ya. Mestinya ini adalah tugas pemerintah. Perwas ini organisasi perjuangan yang memiliki ide cemerlang, yang memiliki gagasan-gagasan, tapi dia nggak punya duit ya. Sementara nyetak buku yang 1000-an itu harus pakai duit ya, memberikan penghargaan dan sebagainya itu harus pakai duit. Oleh karena itu kita harus bergotong royong untuk itu. Itu makanya ada kontribusi ya, kontribusi untuk mengikuti program ini. Jadi bagaimana murid-murid itu dapat buku 1000 halaman itu, dapat sertifikat dan sebagainya, gitu ya. Sehingga gengsi anak-anak kita dapat terangkat. Nah, caranya gimana? Kalau murid-murid itu tidak mampu, ya dibantu oleh guru-gurunya atau dibantu oleh sekolahnya, ya kan? Nah, jadi jangan kita paksakan muridnya tuh cerdas, bisa punya kemampuan, tapi nggak punya duit, tinggal dibantu oleh sekolahnya. Baik, inilah dia program kumpulan syair pelajar ASEAN, tema impian anak negeri, perkumpulan Rumah Seni Asnur Perwas tahun 2023. Ini buku kita nanti ya. Diperkirakan kalaulah seandainya SMA bisa 500 orang peserta, 300 orang SMP, SD 200 orang peserta, maka ketebalannya setebal ini. Ada 1000 ya, kita satukan. Tetapi kalau ada keajaiban nanti, tiba-tiba di SMA, ya digabung dengan Malaysia, Singapura, dan Brunei, sampai pesertanya 1000 misalnya, maka untuk SMA sendiri satu buku. SMP ternyata sampai juga 1000 peserta, maka untuk SMP sendiri 1000, satu buku. Jadi ada untuk SD, ada untuk SMP, SMA. Begitu juga SD, ya. Tetapi
kita harus optimis gitu ya. Kita harus optimis. Saya membayangkan kalau ada 100 peserta, di SMA itu ada 100 peserta, guru-guru yang masuk. Setiap guru membawa 10 orang aja, udah 1.000, udah punya satu buku khusus untuk SMA. SMP saya lihat 100 orang lebih juga. Kalau masing-masing membawa 10 orang, maka sampai 1.000 juga. SD yang baru 80 orang. Ini buku kita ya, keren dan nampak nuansa sekolahnya dan beribawa bukunya ya. Ini nanti akan dimiliki oleh semua muridnya ya. Oke, lanjut Put. Nah ini persyaratan peserta ya. Persyaratan peserta adalah pelajar yang ada di ASEAN, tingkat SD, SMP, dan SMA. Mendaftarkan diri, ya. Nah, pendaftaran oleh guru pendamping. Guru pendamping itu nanti sekaligus mentor. Lalu yang bergabung di grup WhatsApp itu adalah gurunya, ya. Nah, kemudian guru yang sudah itu mendampingi murid-muridnya, ya. Pendaftaran kita buka dari 25 Juni kemarin dan ditutup 30 Agustus ini. Jadi kawan-kawan yang belum mendaftar masih ada waktu sampai tanggal 30 Agustus 2023. Ya. Kemudian guru pendamping pelajar yang telah mendaftar akan dimasukkan ke grup. Nah, ini kan kawan kan udah masuk semua ya. Ke grup untuk mendapatkan arahan tentang SAIR atau mengikuti program SAIR pelajar ASEAN impian anak negeri. Kemudian peserta yang setuju untuk ikut program ini berkontribusi 250.000. Boleh bisa diansur 50.000, 100.000, sampai semampunya ya, sampai buku menjelang dicetak ya. Misalnya bukunya dicetaknya November, maka September, akhir September udah lunas kan nggak berat ya. Agustus, September, Oktober misalnya kan itu 50.000 apa 100.000, 50.000 gitu. Ya mungkin nggak jajan dulu beberapa hari gitu ya. Karena jajan buku lebih mahal daripada jajan martabak di sekolahnya ya. Martabak aja udah 5.000 sekarang kan. Jadi kalau 1 bulan nggak makan martabak udah bisa bayar angsuran ini. Kemudian pengiriman naskah kita mulai 25 Juli kemarin ya, sudah ada yang ngirimnya, sudah ada yang lolos sampai 15 September ya. Nah, 15 September. Kemudian peserta telah berkontribusi baik lunas maupun angsuran minimal uang muka 100.000 berhak mendapatkan buku kumpulan SAIR nanti ya. Ya. Jadi yang lunas ini maksudnya. Kemudian dapat tote bag itu kertas kain tas kain nanti yang ada cover buku itu nanti. Kemudian ada pin, kemudian ada piagam penulis ya. Piagam penulis misalnya namanya Cindy Hilary ya. Hilary itu nanti ada piagam untuk dia. Adalah penulis SAIR pelajar SMA misalnya. Dapat piagam penghargaannya. Kemudian buku ini akan diluncurkan nanti tanggal 30 Desember ya di Taman Ismail Marzuki tahun 2023. Serangkaian dengan acara peluncuran SAIR untuk negeri dalam acara Festival SAIR Internasional di Taman Ismail Marzuki. Jadi ini cukup bergensi tempatnya ya. Oke lanjut. Target peserta kita, jika satu buku ini target kita adalah 1.000 buku, ya, maka gabungan SMA itu sampai SMP SD diperkirakan SMA diharapkan 500 peserta, SMP 300 peserta, SD 200 peserta. Maka sampailah ke buku target buku kita 1.000 peserta ya. Dan saya sedang berusaha melobi rekor muri. Kalau seandainya bisa sampai 1.000, apakah untuk SAIR pelajar yang bisa masuk muri? Ya kan, kalau bisa kita daftarkan, ya kan? Tetapi masalahnya karena kita sudah mendaftar SAIR juga nih, apakah kategorinya sama atau tidak? Kalau dibedakan, maka kita akan perjuangkan dapat muri ya. Tapi kawan-kawan juga berjuang jangan sampai kurang dari 1.000. Biasanya 1.200 ya, biasanya kita itu 1.200, 1.300 ya. Ini target kita SMA 500 peserta, SMP 300 peserta, SD 200 peserta. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita semua berjuang bersama-sama, semangat bersama-sama, seandainya di grup itu ada 100 orang, setiap 100 orang membawa 10 orang muridnya, maka SMA saja bisa satu buku gitu ya. Bisa 1.000 orang satu buku, SMP juga gitu bisa satu buku ya.
Nah, atau setidaknya SMA satu buku, SMP dan SD satu buku. Jadi keren dia. Itu kita usahakan tuh kalau sampai 2.000 orang itu kita usahakan betul ke rekor murinya, ya. Karena biaya ngurus muri ini cukup mahal juga kawan-kawan ya. Selanjutnya, guru pendamping. Jadi guru pendamping nanti ini juga ikutnya guru pendamping ini juga tidak sia-sia nanti kita hargai juga ya. Guru pendamping adalah mentor. Setiap guru mendapatkan bekal tata cara menulis syair melalui grup WhatsApp ya. Dan melalui Zoom hari ini ya. Dan bekal tata cara menulis syair yang diperoleh guru pendamping mengajarkan menulis syair kepada muridnya. Jadi murid-muridnya tidak langsung ke saya atau ke admin yang ada di grup masing-masing. Jadi mereka yang berhubungan dengan gurunya. Kemudian guru pendamping boleh membawa murid sebanyak-banyaknya. Bila sampai 10 murid, maka free satu murid. Misalnya Bu Lucia membawa 10 murid, satu orang free itu, ya. Nah, dia bisa bawa satu orang lagi, yang 11 jadi satu orang free. Atau 10 orang free satu berarti 9 yang dibayarnya. Yang 10 tidak satu. Kemudian atas usahanya itu kepada guru pendamping atau mentor, penyelenggara memberikan apresiasi berupa satu sertifikat sebagai mentor setara 36 jam ya. Nanti guru-gurunya akan dapat sertifikat ya. Kalau muridnya nggak dapat sertifikat, yang dapat piagam penulis ya. Setiap muridnya dapat piagam penulis. Misalnya diberikan kepada Cindy Hilary sebagai penulis syair pelajar tingkat SMA. Dia nggak dapat sertifikat, dia hanya dapat piagam penghargaan sebagai penulis. Sementara gurunya dapat sertifikat pelatihan setara 36 jam. Nah, kemudian dapat lagi hadiah, satu buku hadiah, buku cara menulis syair. Nah, kemudian kami juga akan memberikan penghargaan, sertifikat atau piagam penghargaan kepada kepala sekolah nih. Nah, ini kan ada kepala-kepala sekolah yang antusias dengan program ini, dia dukung nih gerakan kita ini. Minimal dia mengutus 10 muridnya, maka kita akan berikan piagam apresiasi kepada kepala sekolah sebagai peduli literasi ya atau peduli syair. Nah, jadi guru kepala dukungan juga kita berikan apresiasi ya. Jadi jadi semua dapat sertifikat, dapat hadiah juga malah ya. Kepseknya yang mengutus minimal 10 muridnya untuk ke syair akan diberikan piagam apresiasi. Misalnya, sebutlah namanya Ibu Rohaidah Yon, kepala sekolah SMA Malaysia, ya kan? Dengan ini kami memberikan piagam penghargaan apresiasi karena telah mendukung program syair pelajar ini. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya peserta pelajar ya. Peserta pelajar adalah pelajar SD, SMP, hingga SMA ya. Baik formal setara dengan atau setara dengannya. Jadi orang-orang yang kursus juga boleh, misalnya kursus apa gitu ya, boleh. Seperti SD itu kan ada ibtidaiyah, ya kan? Ada senawiyah, SMP-nya, SMA juga aliyah ya sama, atau SMA, SMK dan sebagainya. Atau ada istilah sekarang ada kelas 6, kelas 9, kelas 12 misalnya. Ya, kira-kira itu maksudnya ya. Kemudian peserta adalah hasil pelatihan dari guru pendamping yang telah mendapat bekal dari Perwas sebagai penyelenggara ya. Nah, jadi peserta-peserta yang ikut sekarang ini ada guru pendampingnya ya. Nah, kalau nggak ada dicari gitu ya. Ada agar guru pendampingnya juga mendapatkan sertifikat atau penghargaan. Kemudian dari guru pendamping itu peserta menulis syair sendiri ya. Nah, kemudian tidak boleh dibuatkan oleh guru pendamping. Jadi guru pendamping hanya mengajarkan aja ini lo caranya, ini lo caranya, ini caranya. Jadi guru pendamping tidak boleh membuatkannya. Sebab nanti akan kelihatan bahasanya ya. Bahasa anak SD, bahasa anak SMP, anak SMA itu ya. Mengapa tidak boleh guru membuatkannya? Karena nanti ada penilaian kami nanti ya, syair terbaik dan sebagainya. Kemudian membayar kontribusi 250.000. Saya sarankan dibiayai oleh sekolah, orang tua atau guru pendamping, jangan murid yang bayar ya. Nah, kalau orang tuanya nggak mampu, tolong sekolah yang bayar ya. Gitu. Jadi sayang kalau ada anak cerdas ya, tapi nggak punya duit, dia nggak bisa ikut. Nah, dibantulah oleh sekolahnya. Kemudian kontribusi dapat dibayar lunas atau diangsur 3 kali, ya, dimulai 25 Juli sampai 10 September. 10 September udah lunas semua ya, karena buku udah kita cetak. Oke, lanjut.
Oke, lanjut Put. Oke. Sebelum sampai sini, ada tidak pertanyaan-pertanyaan yang tadi dulu? Nanti setelah itu baru kita masuk ke persyaratan menulis syair, ya. Boleh coba dari awal lagi, Put. Kalau ada, Assalamualaikum, Bapak Asriza, boleh ya, saya tanya? ya boleh. Okey, saya sudah dapat kawan-kawan dari Malaysia, Ya, uh, lebih dari 10 orang lah. ya. Uh, yang ingin saya ajukan pertanyaan ialah nanti syair-syair yang telah diedit dan sebagainya akan dihantar kepada saya untuk saya membuat pemantauan terakhir, dan selepas itu karya itu akan saya hantar di mana? Ada Uh, link dia punya link yang khas ke ataupun saya hantar kepada Bapak Asriza? Oke, antar langsung ke saya, ya. Nanti pisahkan yang SMA, SMA, yang SD, SD, SMP, SMP, gitu ya. Sehingga tidak Ya. tergabung-gabung nanti. Ya, itu langsung ke saya Ya. saja. Itu yang Ya. 10 itu gurunya atau muridnya yang ikut? Gurunya, Ah, guru tu dari sekolah yang berlainan, ada yang dari Sabah, ada oh yang dari ya, Johor, ada yang dari Perak dan sebagainya. Dan sekarang ni pun dalam proses melobi, mempromosi. Jadi oke. kalau ada sekolah yang bawa 10, ada yang sekolah bawa lebih. Saya insya-Allah saya akan bawa mungkin mendengar rendah 10 orang, menengah atas 10 orang, tingkatan 6 10 orang, dan sekolah rendah saya dalam proses. Oke, Secara alhamdulillah ya. saya punya lah, secara pribadi. Lepas Alhamdulillah. tu Ya, tarikh tutupnya ujung 31 Ogos ni ya. Agus pendaftaran, ya kan? Pendaftaran. Ya. Pendaftaran tu ada link yang khas ke Bapak? Kalau pendaftaran nanti kan ibu tidak perlu daftar ke sini. Ibu kan udah punya grup sendiri. Untuk Ya. Malaysia silahkan ibu buat atur sendiri. Okey, 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 Atur faham, sendiri, faham. entah tanggal berapa ibu buat boleh. Yang penting Okey, okey. 10 September Aha. barang-barang bahan-bahan sudah dikirim ke saya. Okey. Dikirim. Jadi lebih bagus, lebih banyak sehingga target buku kita 1.000 penulis ini akan tercapai, gitu kan? Okey. Gitu. Jadi Okey. untuk Malaysia saya serahkan semuanya kepada pihak Malaysia, Ya. baik tarikhnya maupun apanya saya serahkan. Cuma saya kan baru habis kursus, saya baru balik ni. Baru Ya. balik. Jadinya dari Malaysia kebanyakannya mereka mahu surat kan. Jadi saya belum mengarang lagi surat Oh itu. ya itu saya tunggu. Atau Ah, nanti bisa dibuatkan Pak Rosli dah, karena semua apa ada dengan Pak Rosli. Tapi kalau nanti, ada nanti saya nah, bincang dengan dia. bincang ya, nanti kata-katanya nanti tinggal itu mudah saja itu, ya. Ya, ya. Oke. Okey Bapak. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa lebih dari 10 orang ya. Penyertaan lebih dari 10 orang. Sebab Ya, di sekolah saya saja ramai. ya. Sebab di sekolah saya dia ada, di tempat saya dia ada 4 aliran. Oh, ya, Sekolah ya. rendah, menengah rendah, menengah atas iaitu 6. Jadi ada 4. Jadinya insya-Allah akan dapat lebih lah. Lebih. Maksudnya guru pendampingnya. Kalau guru pendampingnya ada 30 orang, dia bawa 10-10, udah lumayan tuh 300 orang kan. Cuma kalau saya guru pendampingnya merangkap mentornya Oh ya. ramailah. Tapi Oh kalau ya. dari sekolah lain sebab bayaran kan ada Ya. yang masuk ramai, ada yang nak masuk 3 orang, 4 orang. Oh ya, Jadi ya. uh, Ya, jadi semakin banyak yang ikut guru pendampingnya kan guru pendampingnya dapat sertifikat juga nanti ya kan, bilang ke mereka mereka dapat sertifikat pendamping dapat guru pendamping atau mentor dapat sertifikat ya kan. Dapat buku lagi tuh buku belajar syair. Itu jadi tidak sia-sia mereka mendampingi murid mereka gitu ya kan. Jadi ibu sampaikan itu tapi saya ya. sedang berusaha dapat dari satu buah sekolah di Negeri Sembilan, sekolah elit. Sekolah Alhamdulillah. elit ni dia peruntukannya tak sama macam kami harian biasa dari segi Ya, keuangan ya, tapi sekolah tu cikgunya ada terlibat. ya, Mungkin bagus lah boleh itu. dapat ramai insya-Allah. Alhamdulillah. Singapura kalau ada kawan-kawan diajak juga. Insya-Allah. Singapura ini belum dapat kita lagi nih, ya kan? Saya sedang Singapura, usaha hubungi satu cikgu. ya. Belum dapat lagi. Nanti satu cikgu itu nanti dia bisa bawa cikgu-cikgu yang lain kan? Ya. Nah itu, kira-kira itu Bu Roh, dari Malaysia ya. Ada lagi pertanyaan yang lain ya, yang berhubungan dengan apa tata cara ikut program ini ya sebelum kita masuk ke persyaratan menurut saya ya.
Ada pertanyaan? Oke, Putri, coba diulang dari awal lagi, Put. Ya, banyak yang baru masuk gitu ya, dari awal ya. Nah, ya ini baru yang masuk tadi itu. Nah, ini program kita ya, Kumpulan Sair Pelajar ASEAN, Impian Anak Negeri. Temanya Impian Anak Negeri ya. Impian itu bisa cita-cita, bisa harapan. Impiannya bisa pada dirinya, cita-citanya bisa pada dirinya, bisa juga cita-citanya untuk negerinya, ya kan? Nah, apa cita-citanya, impiannya pada negeri dia ingin negerinya aman, sejahtera, bahagia, bisa seperti itu. Dia ingin negerinya itu betul-betul merdeka, jauh dari kemiskinan, jauh dari korupsi misalnya. Itu impiannya untuk negerinya. Tapi bisa juga dia menyampaikan cita-citanya. Cita-citanya ingin jadi dokter. Kalau dia ingin jadi dokter nanti akan dibuatnya apa gratis nah, gitu. Untuk orang-orang yang tidak mampu, ya kan? Dia akan mengobati orang-orang yang tidak mampu, gitu. Nah, atau dia akan ingin jadi tentara, itu cita-citanya. Dia akan menjadi tentara yang akan menjaga negaranya, ya kan? Nah, dia akan jadi polisi, ya, macam-macam. Nah, cita-cita yang baik-baik anak-anak kita. Biarlah dia bercita-cita. Kan? Itu yang tadi yang sudah ada tuh ada cita-cita tentara, jadi dokter, kemudian ada yang menjadi perawat ibunya, itu kan. Kalau dia ingin jadi perawat, dia akan merawat ibunya masa tuanya. Ada yang cita-citanya jadi pemadam kebakaran, ya kan? Macam-macam lah itu ya. Jadi ada pertanyaan di program kita tadi, sudah saya terangkan. Ya, lanjut Put, ini programnya ya. Oke, sudah kita bahas tadi. Kalau ada yang bertanya silakan. Nah, ini bukunya ya. Oke. Nah ini tadi ya, persyaratannya tadi pelajarnya yang ada di ASEAN ya. Malaysia, Singapura. Malaysia sudah ada, Indonesia sudah ada. Singapura kita minta Ibu Roh Yon ya. Saya lupa terus namanya. Bu Yon ya. Untuk Rohaida. ya Bu Rohaida Yon ya dari Malaysia ini kan. Nah, ini semangat Ibu ini menggerakkan kawan-kawan sehingga nanti ada Pak Rusdi Bakir keduanya ya untuk semangat karena perjuangan ini harus bersama-sama. Oke, jadi di ASEAN ya ini target kita ya. Target kita ini SMA minimal 500 peserta. SMP 300 peserta, SD 200 peserta agar satu buku kita bisa 1000 peserta. Ya. Tapi kalau tiba-tiba nanti meledak, ini bisa saja SMA 1000 orang, SMP 1000 orang, nah itu bisa satu buku. Dan kita akan uruskan ke Museum Rekor Muri ya. Kita coba tanyakan boleh tidak? Karena kita baru saja kita akan menguruskan syair untuk negeri yang 2023 itu ya. Oke ya, selanjutnya. Nah, inilah guru pendamping tadi. Jadi guru pendamping itu jadi yang kita jadi bukan admin atau mentor yang langsung mengajar murid-muridnya. Saya tidak berhubungan dengan muridnya, tapi yang berhubungan dengan murid itu adalah guru pendampingnya, ya. Nah, sekarang ini Ibu Lucia ya, dia bawa murid-muridnya. Jadi yang mendamping murid-murid itu Bu Lucia gitu. Nah, dan guru pendamping ini tidak cuma-cuma kita berikan sertifikat sebagai mentor ya, 36 jam. Harapan membawa satu murid ya, minimal 5 lah, syukur-syukur bisa 10. Kalau dia membawa 10 muridnya, satu free, berarti dia cuma membayar 9, gitu ya. Nah, kita harapkan masing-masing bisa membawa 10, tapi minimal jangan juga satu ya, nampak betul tidak punya murid gitu ya, usahakan minimal 5 ya. Oke, lanjut Put. Nah, ini serta pelajar tadi ya, sudah kita sampaikan, pesertanya adalah pelajar SD atau dari kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 9, SMA kelas 10, 11, 12 ya, atau sekolah informal yang setara dengannya. Kemudian dia mendapat pelatihan dari guru yang sudah bergabung tadi, guru pendamping tadi. Kemudian dari guru pendampingnya itu, ya kan dia mengajarkan, tidak membuatkan ya. Jadi guru pendamping hanya mengajarkan, begini caranya Mbak Sail, rimanya A, belakangnya harus sama bunyinya, temanya ini, hanya itu. Jadi guru pendamping tidak boleh membuatkan ya. Tidak boleh membuatkan syair untuk muridnya, biar muridnya sendiri yang membuatkan dengan bahasanya. Kemudian membayar kontribusi 250.000 dan bisa diansur-ansur ya. Misalnya 50.000 dulu, 100.000 dulu silahkan. Nanti terakhir sebelum dicetak lunas gitu. Oke.
Nah, kira-kira itu. Sampai di situ ada pertanyaan. Tadi ada dari Bu Rohadiah Yon, ya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan guru-guru yang bertanya. Nah, kalau tidak ada nggak yang bertanya? Coba angkat tangannya yang mau bertanya agar jelas ya. Ini kalau tidak selanjutkan persyaratan menurut Sair ya. Ini agak berbeda SMA, SMP dan SD ya. Untuk SMA untuk tema sama. Untuk SMA itu satu temanya impian anak negeri. Impian anak negeri itu cita-cita tadi, harapan anak-anak ya terhadap negerinya, terhadap dirinya ya. Panjangnya 6 bait. 6 bait ya, satu bait pembuka, 4 bait isi, 1 bait penutup ya. Jadi untuk SMA ini memiliki 6 bait, 1 bait pembuka, 4 bait isi, 1 bait penutup. 1 bait terdiri dari 4 baris. 1 baris terdiri dari 4 kata ya, jangan lebih jangan kurang ya. Kemudian persajakannya AAA ya, boleh dengan 2 huruf yang sama, boleh juga 1 huruf sama akhirnya ya. Kemudian setiap awal baris diawali huruf kapital, huruf besar ya. Setiap baris. Baris pertama depannya huruf besar, terus sampai 4 baris. Setiap baris tidak diakhiri titik, jadi tidak pakai titik. Ini untuk Indonesia ya. Kalau untuk Malaysia dia pakai koma, pakai titik ya. Kemudian di bawah bait terakhir ditulis titik mangsa atau tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Misalnya Jakarta 10 Agustus 2023. Ya. Kemudian naskah syair dilengkapi bionarasi ya. Ini salah nih ya, bukan 8 baris tapi 5 baris. Ya, nanti direvisi ya. Jadi naskah syair ini dilengkapi bionarasi dengan foto juga bukan pas foto close up tapi foto penuh ya. Ini ada kesalahan nomor 9, bionarasi maksimal 5 baris. Ya. Nanti diperbaiki Put ya. Kemudian naskah syair lengkapi bionarasi dan bukan pas foto tapi foto terlihat nampak dari kaki sampai kepala ya. Karena nanti ini berbeda dengan buku syairnya yang orang-orang dewasa. Buku syairnya agak sedikit indah, fotonya dibuat besar ya, di sampingnya baru syairnya. Jadi diharapkan kirim fotonya nampak kaki sampai nampak kepala, boleh tersenyum, boleh bergaya gitu ya, sehingga nampak keceriaan anak-anak bangsa ya. Kemudian syair dan bionarasi ditulis dalam urut Roman ya 12 dengan jarak 1,5 spasi kalau dia mengirimnya dalam bentuk Word ya. Syair lolos tambah bionarasi tambah foto di WhatsApp, boleh juga di WhatsApp ya, di WhatsApp ke admin masing-masing. Kalau Ibu Sabaria untuk SMA kirim ke Ibu Sabaria. Nah, diatur pengiriman syair, ini salah ini, diaturnya September ya, 20 Septemberan lah ya, sekitar 10 September itu ya, 10 September. 10 September deadline-nya ya, pengiriman naskah. Ini untuk SMA ya, untuk SMP selanjut Bun. Untuk SMP yang bersama, ini contoh syair ya. Ini contoh syair ada 2 huruf terakhir sama, misalnya bila aku besar nanti, ya ada T di situ, T dan I. Ingin jadi anak berbakti, ada T lagi. Menjaga negeri dengan hati, ada TI lagi di situ. Pada korupsi aku anti. Nah, jadi ini rima AAA dengan 2 huruf yang sama, ya. Huruf vokalnya tetap I, tapi ada huruf konsonan yang sama, ada T, 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 gitu kan. Jadi yang harus sama itu, ya kan, 2 huruf ini. Nah, ini yang 2 huruf. Kalau enggak bisa 2 huruf, silahkan juga boleh 1 huruf ya. Minimal huruf vokalnya saja yang sama ya. Jadi setiap siap mengabdi kepada bangsa yang sama A-nya, ya, agar kemakmuran selalu terjaga A lagi. Semangat membangun negeri tercinta A lagi. Untuk negeri semakin berjaya A lagi. Konsonannya boleh beda. S, G, N, T, J, Y. Nah, ini 1 huruf yang sama, yaitu huruf vokal akhirnya aja. Sementara yang tadi 2 huruf sama, huruf konsonannya sama semua ya, 2 huruf ya. Kalau mampu 4 huruf lebih bagus lagi. Ini untuk SMA ya. Oke, lanjut.
Nah, ini contoh syair yang sudah dibuat oleh peserta ya, syair pelajar. Ini saya bacakan dari syair Naksia Adila. Judulnya Meraih Bintang. Ya, dari Aceh ini ya. Salam santun pembuka syair. Dalam kata kias terukir. Niat hati ide mengalir untuk berkarya tiada akhir. Hamba bersair tentang bintang, bila bersinar sungguh terang. Begitu pula harapanku membentang, inginkan berprestasi kian gemilang. Agar bintang dapat kurai, aku belajar dengan gigih, menimba ilmu tiada letih, hingga bintang tersenyum lirih. Sungguh belajar berupa jalan untuk meraih semua harapan, agar bercita dapat terwujudkan sejati hidup penuh kebahagiaan. Bila kelak kuraih cita, pasti senang tiada terkata. Segala mimpi jadi nyata, keberhasilan pasti akan tercipta. Demikian syair dalam untayan tentang kita penuh harapan. Semoga semua bisa tercapaikan sinar bintang dalam gapaian. Jadi di sini dia punya pembuka. Pembukanya adalah salam santun pembuka syair dalam kata tiada ukir. Itu ada pembukanya, ada penutupnya. Demikian syair dalam untayan dan seterusnya. Bahkan ini Naksia Adila ini tidak hanya dua huruf yang sama ya, seperti ir, tapi ada juga yang sumu tiga huruf sama seperti bintang, ang, ini tiga huruf yang sama. Ini termasuk syair yang kuat. Kalau sampai tiga huruf atau empat huruf itu lebih hebat ya. Nah, itu. Jadi Naksia Adila berhasil membuat syairnya dengan tiga huruf yang sama, yaitu bintang, terang, membentang, gemilang. Nah, kalau semuanya bisa seperti ini, ya kan? Nah, ini nilainya cukup lumayan ya oleh para juri nanti. Yang lain hanya satu huruf, dua huruf, raih, gigih, letih, lirih, jalan, harapan, ini dua huruf sama. Ya ini normatif ya, normatif. Tapi tadi ada yang tiga huruf yang sama ya. Itu salah satu contoh dari Naksia Adila. Lanjut, ada lagi contoh yang dari lolos ya. Lanjut Putri. Itu profilnya ya. Nah gini, segini saja. Nanti fotonya akan besar di sini. Profilnya paling 5 baris ya. Bisa 3 baris, paling banyak 5 baris. 3 baris paling sedikit. Oke. Ini contoh lagi dari SMK ya. Syair pelajar SMK. Dari namanya Anisia Dewi Elviana. Mengukir impian tanpa batas. Nah ini saya bacakan sebagai apresiasi ya untuk peserta-peserta. Syairnya dibacakan oleh Asrizal Nur ya. Karya Anissa Dewi Elviana, Mengukir Impian Tanpa Batas, syair pelajar SMK. Di tepian bersinarlah rembulan, syukur mengiringi langkah insan. Ya, dalam keheningan salam terucapkan, damai sejahtera dan kebahagiaan. Tidak letih takkan mundur, ku genggam tekad takkan hancur. Impianku doa dengan doa syukur, akan ku kejar tak kenal umur. Rintik hujan terik matahari, melangkah tak gentar henti, dengan keyakinan sebagai janji yang mengarungi samudera mimpi. Walaupun ada rintangan menghentikan langkahku, sering waktu berjalan, selalu kuteruskan dan kuperjuangkan sampai kabar gembira tersampaikan. Tidak ada batas cita-cita, ku terus melaju menembus segalanya, akan kutunjukkan kepada dunia demi masa depan semua. Demikian syair yang tercipta, mengalun indah kata cinta. Rajinlah belajar sepanjang masa, sebagai bekal sepanjang usia. Samarinda, 22 Juli 2023. Nah, di sini rata-rata syairnya rima terakhirnya dua huruf yang sama. An, rembulan, insan, terucapkan an semuanya. Kemudian mundur, hancur, syukur, semuanya. Mentari, ya ini sini ada yang satu huruf ya. Mentari, henti, janji, ya ini ada ri, ada t, ada r, ada t, ada f. Enggak apa-apa ya. Yang penting sama bunyi akhirnya ya. Ini untuk syair SMA. Selanjutnya, lanjutkan Putri.
Masuk kita ke SMP. SMP temanya sama, impian anak negeri, tapi hanya 4 bait saja, ya, tidak tanpa pembuka, tanpa penutup. Nah, 1 bait 4 baris sama, 1 baris 4 kata sama, persajakan AAA sama, setiap awal dibarisi sama semuanya ya. Bedanya itu tadi. Kalau SMA 6 bait, maka SMP untuk SD hanya 4 bait. Tidak pakai pembuka, tidak pakai penutup. Yang lain sama ya. Oke, lanjut. Kita lihat contoh syair ya. Nah, ini misalnya 1 bait ya. Cita-citaku jadi tentara untuk menjaga negeri Nusantara, berpakaian gagah tiada tara, dengan semangat selalu membara. Ini 2 huruf ya, ra semuanya. Nah, kalau nggak mampu buat 2 huruf, cukup 2 huruf, 1 huruf yang sama tapi bunyi vokal akhir. Seperti ini, aku bangga pada negeri. I ya, tanah subur alam bersemi. I lagi, indah permai tiada tertandingi. I lagi, Indonesia indah selalu di hati. I lagi akhirnya. Konsonannya berbeda semuanya, R, M, G, T. Ya, konsonan makanya hanya 1 huruf yang sama, yaitu akhirnya bunyinya I. Pokoknya bunyi akhirnya nggak boleh beda ya, konsonannya berbeda nggak apa-apa. Kalau I semuanya I semua akhirnya. Kalau U semuanya A, pokoknya sama lah semuanya. Ya, A itu artinya ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh syair SD yang telah lolos ya. SD ya. Karya Reski Aditya R. Syair aku ingin jadi pemadam pemakaran. Pemakaran. Syair aku ingin jadi pemadam kebakaran maksudnya ya. Syair pelajar SD. Aku ingin menyelamatkan orang. Ada api berkobar di padang. Ada api membakar. Kaget melihatnya hati bimbang. Aku lari mengambil air. Menyiram air sambil bertakbir. Mencari air mengalir. Akan usaha apiku blokir. Inginku menjadi pemadam kebakaran. Akan harus menguatkan. Aku harus iman. Semua aturan siap selalu membantuan. Tidak kubiarkan api berkobar, ya. Tidak kubiarkan api berkobar, siap berdiri depan layar, memadamkan api yang besar, impian terwujud harus kubayar. Ini kalau dibaca semuanya 2 huruf, ya. 2 huruf yang sama, ya. Orang, malah ini yang bait pertama 3 ya. Orang, padang, barang, bimbang. Ang, berarti berhasil dia 3 huruf. Jadi hebat ini untuk SD ya. Untuk SD dia bisa membuat syair rima akhirnya dengan 3 huruf yang sama. Orang, padang, barang, bimbang. Ini 3 huruf sama. Kemudian ada aku berlari mengambil air, itu 2 air, bir, kan. Rata-rata 2 ya, tapi ada berhasil yang 3 tadi ya. Pertama. Oke, ini contoh untuk SD. Selanjutnya, contoh syair untuk SMP yang telah lolos. Ya, ku ingin jadi dokternya mama. Karya Nur Khairan Samsudin, syair pelajar SMP. Bila aku besar nanti, belajarku rajin sebagai bakti, nilai baik sebagai bukti, agar hidupku selalu berarti. Mamaku mohon selalu sehat, aku menjagamu sampai di akhirat. Operasi menyiksamu jadi akibat, rintihanmu terdengar sedih amat. Harapanku mengobati mama kelak, jadi dokter yang berakhlak. Kupanjatkan doa sebagai anak, semangat didampingi bimbingan Bapa. Bukan hanya mama aku obati, ku jadi dokter yang berbakti. Aku mengobati ikhlas hati, dokter yang selalu dinanti. Wah, luar biasa ya syairnya kan. Seorang anak-anak bisa menulis seperti ini kan keren ini ya. Jadi hampir semuanya rimanya 2 huruf ya. Nanti, bakti, bukti berarti ya. Ti, sehat, at, sehat, akhirat ini. Ini rata-rata semuanya 2 huruf yang sama ya. Sebaiknya memang syair itu minimal 2 huruf sama. Tapi kalau nggak mampu 1 huruf sama aja, huruf vokal akhir ya. Lanjut. Oke ya.
nanti ada perlombaan, ya, ada anugerah yang kami berikan. Satu, anugerah sair terbaik untuk SD, SMP, SMA. Ya, itu kalau tercapai ya, tercapai target tadi, misalnya peserta SD sairnya satu grup itu 200 orang, SMP 400, SMA 500. Kalau hanya 100 agak susah kita memberikan anugerah. Target kita tadi 1000 ya. Kemudian Purwos akan memilih 15 besar sair terbaik. Masing-masing berhak mendapatkan piagam penghargaan. Jadi untuk SD 15 besar, SMP 15 besar, SMA 15 besar. Kemudian kita pilih dari 15 besar itu juara 3, juara 2, dan juara 1. Juara 3 sair terbaik berhak mendapatkan piagam penghargaan, mendapatkan medali perunggu, dapatkan buku belajar sair. Ya. Kemudian juara 2 sair terbaik akan mendapatkan piagam penghargaan, medali perak, buku belajar sair. Ya. Kemudian juara 1 sair terbaik mendapatkan piagam penghargaan, tambah medali emas, tambah buku belajar sair, tambah selempang gelar ya. Kita berikan gelar kepada juara 1 itu adalah gelar Bintang Sair Pelajar ASEAN 2023. Itu luar biasa. Kan? Nah, jadi itu. Ya. Jadi kita berikan sair terbaik itu dengan gelar gelar Bintang Sair Pelajar ASEAN 2023. Ayo. Kayak itu anugerah untuk SD, SMP, SMA. Selanjutnya, anugerah sekolah dengan peserta terbanyak. Kita juga akan memilih peserta terbanyak. Misalnya sebut saja SMA 1 Sumatera Barat misalnya. Ternyata satu SMA itu bisa mengirim 100 orang peserta. Sementara SMA lain tidak ada ya. Ada tapi sedikit. Jadi kita pilih juga 15 nominasi peserta terbanyak. Ya. Misalnya nomor 1 SMA 1 Padang dengan peserta 100 orang. Juara 2 SMA 2 Pekanbaru dengan peserta 70 orang. Dan begitu seterusnya sampai 15. Kan? Masing-masing mendapatkan piagam penghargaan. Kemudian sekolah dengan peserta terbanyak ya mendapatkan piagam penghargaan. Peserta terbanyak cuma satu sekolah ya. Hanya satu sekolah saja kita beri, tapi 15 nominasi ya. Itu akan mendapatkan trofi ya. Trofi anugerah. Dapat piagam penghargaan, dapat buku belajar sair, dapat selempang untuk sekolah itu ya sebagai sekolah penggerak sair ASEAN. Jadi kepala sekolahnya ke atas panggung atau yang mewakili. Oke, lanjut. Nah, ini ya, ini trofi untuk sekolah peserta terbanyak. Ya, hanya satu sekolah saja ya untuk dapat trofi ya. Kemudian ini selempang Bintang Sair Pelajar ASEAN, 3 SMP, 3 SD, SMA ya. Ini medali emas untuk juara 1, medali perak untuk juara 2, dan medali perunggu untuk juara 3. Dan kemudian dapat hadiah buku, sampingnya itu buku menulis sair ditulis oleh kami ya, beberapa orang mentor. Oke, lanjut. Habis ya. Ya, kira-kira itu mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua ya. Buatlah sair, munculkan murid-murid yang cerdas menulis sair, karena sair yang dituliskan itu menggambarkan kecerdasan anak-anak murid kita. Baik, ada yang bertanya sampai di sini? Ada pertanyaan, izin bertanya, ada link prosesi nggak ya? Nggak ada linknya ya, kita nggak buat link, yang pasti yang ikut dia apa itu nanti itulah dia yang ikut semuanya ya, yang dapat sertifikat. Pokoknya tanda ikut Zoom ini dia dapat sertifikat nanti. Yang ikut Zoom ini, tapi yang ikut Zoom pasti ikut program ini ya. Kalau dia ikut Zoom nggak ikut program yang percuma juga ya. Ikut Zoom tapi dia tidak mendampingi muridnya ya. Nah, berarti dia nebeng doang di Zoom ini ya. Yang ikut Zoom ini diharapkan semuanya memiliki murid-murid yang mendampinginya. Mau tanya Pak. Ya, silakan. Ini dari Kabupaten Siak, Riau. Ya, oke. Ini anak saya kan nih kuis asa ini kan makan hadiah-hadiah kami nih. Tapi anaknya tidak masih SD.
tapi Ya, kan biayanya biaya pribadi. ya. Karena selama ini kami ikut event-event jarang dibiayai sekolah. Wah, Boleh kasihan sekali nggak? ya. Boleh pribadi boleh ya Tapi kalau atas mau. nama sekolah tetap nama-nama sekolah. Wah, nggak apa-apa boleh ya kalau atasnya pribadi boleh banyak juga ya kalau sekolahnya nggak punya perhatian atau kurang dukungan pribadi silakan ya asal Ini tidak ya memang selama ini kami keluarga sekeluarga lah. Kalau ya untuk event kami jarang ditanggapi dari sekolah. ya sama Bahkan saya dulu bahkan waktu SD hampir setiap minggu kami ikut event-event nasional. Rata-rata kami biaya pribadi. ya nggak apa-apa Pak saya dulu SD juga gitu saya setiap ada lomba baca puisi saya datang saya daftar sendiri ya kan. Semakin banyak jam terbang anak-anak kita untuk berkarya, semakin besar harapan dia untuk maju ya. Setidak-tidaknya dia punya sejarah masa kecilnya itu dia pernah ikut apa, apalagi ikut program ASEAN ini ya. Ada karya di situ. Itu jadi tidak mesal nanti dia gitu ya. Ini lantaran kan kelasnya kelas ASEAN, ASEAN, sangat besar tinggi kali rasanya. itu Sayang tak ikut. luar biasa dan itu sertifikat piagam nanti untuk dia ketika dia masuk SMP ya kan. Nah, itu sangat berguna lampiran-lampiran dia gitu ya dari SD saja dia udah berkarya tingkat ASEAN luar biasa ya. Silakan Boleh ya Pak ikut. ya boleh Pak ya boleh Ya, makasih. ya ajak lagi murid-murid yang lain guru-guru yang lain gitu ya. Jadi ada yang begini misalnya seperti tadi ada yang pribadi-pribadi misalnya tadi Bapak siapa namanya? Bapak Amri. Pak Amri. Pak Iya. Amri ini dia punya anak, dia mentoring sendiri. Tapi di sekolah Iya. itu ada juga yang mau ikut Bapak mentoring, silakan Pak. Ya. Itu. Jadi Payah kali. ya. Selama ini kami mungkin dalam 1 tahun ini abangnya mungkin hampir 40 kali juara nasional, tapi hampir semuanya biaya sendiri. Ya. Adiknya SD kayak itu juga. Ya, memang begitu itu lebih bagus ya. Memang berjuang untuk maju itu memang seperti itu ya. Jadi kami bina anak, bina sendiri. Kalau event biaya sendiri, pergi sendiri, menang sendiri, tanggung sendiri, kalah sendiri. Iya, nggak apa-apa. Saya gitu juga dulu tuh. Ya, jadi nggak ada yang untuk keberhasilan anak kita nggak ada yang free ya, gitu ya. Kalau saya dulu malah saya pakai biaya sendiri, nggak pakai biaya orang tua saya. Di Pekanbaru itu saya ikut lomba baca puisi, saya jualan es dulu. Jualan es ya. Nah, dulu kan tidak pakai uang pendaftaran dulu ya. Tapi jarak tempat saya ke tempat acara itu kan perlu naik angkot. Dulu namanya kalau di Pekanbaru itu bukan angkot namanya itu oplet ya. Nah, itu pakai uang, habis itu uang jajan. Nah, itu saya bayar sendiri tuh dari SD itu kan. Baru saya membiayai saya ketika porseni. Porseni itu kan memang wajib sekolah yang membayarkan. Ya kan? Di Porseni itu barulah sekolah membiayai semuanya dan akhirnya juara 1 ya kan dan di sekolah-sekolah lain waktu saya di SMA juga begitu nggak pernah sekolah yang membayar saya ya kan tapi tropinya masuk ke sekolah gitu kan nah itu saya penuh tuh tropi-tropi saya piala-piala saya di sekolah itu dari 100 piala yang saya sumbangkan untuk sekolah tidak ada satupun sekolah yang memfasilitasi saya ya kan kayak gitu tapi nggak apa-apa ya karena nanti yang nikmatin kita sendiri. Akhirnya ya saya mengejar karya saya dengan usia saya, dan karya saya lebih cepat daripada usia saya itu. Nah itu kelebihannya anak-anak yang berkarya itu. Saya dari SD berkarya, ya. SD saya juara porseni setingkat Riau, SMP saya juara porseni juga, SMA saya juara porseni juga itu, ya kan? Nah, sampai SMA aja kelas 2 saya udah dilarang ikut lomba baca puisi di Riau itu. Akhirnya SMA kelas 2 saya ikut tingkat Sumatera. Nah, tamat SMA saya nggak boleh lagi tingkat di Riau. Saya harus tingkat nasional. Baru saya juara nasional. Nggak apa-apa Pak ya. Ya jangan kita bergantungan dengan sekolah. Tapi kalau ada juga sekolah yang punya perhatian ya. Saya pernah juga punya kepala sekolah dulu, dia yang mendaftarkan saya lomba, dia yang menghantarkan saya ke lomba, waktu istirahat dia yang traktir saya makan, ada juga. Kalau ada seperti itu, ambil juga kesempatan itu. Ya. Oke, Pak, dari siap tadi ya. Silahkan, ya. Ajak juga murid-murid yang lain, mungkin kalau ada Bapak bisa mendampingi, lalu dampingi murid-murid yang lain gitu ya. Ada lagi yang bertanya? Silahkan. Baik dari materi tadi
maupun dari program kita ya. Saya mengharapkan karena ini yang pertama, ini sukses gitu ya. Ini sukses sehingga ada bahwa seimbang antara kreativitas gurunya dengan muridnya. Jangan sia-siakan ini ya, karena ini tingkat ASEAN loh, itu nggak pernah ribut orang. Ya, coba lihat tadi Malaysia, guru ibu tadi itu satu orang dia 10-10, 30 orang dia bawa sendiri mentornya kan. SD dia bawa 10, SMP dia bawa 10, SMA dia bawa 10. Gitu. Bapak nak Jepang tanya. Ya, okay. Dapat mesej dari kawan-kawan. Ya. Cita-cita tu adakah semestinya kerjaya, nak jadi doktor ke apa ke, ataupun cita-cita tu yang subjektif, cita-cita apa? Halo, suara apa ya? Bapak Azrizal. Ya, cita-cita. Cita-cita tu adakah sekadar kerjaya ataupun cita-cita yang lain asalkan dia cita-cita. Maksudnya macam mana di samping dia menjadi seorang doktor, dia ingin menjadi sukarelawan ke, ataupun di samping dia seorang doktor, dia nak jadi penulis, dalam syair tu digabung. Boleh satu syair itu lebih dari satu cita-cita ya. Boleh. Misalnya ada juga seorang dokter dia sekaligus penulis. Bila aku jadi dokter nanti, ya kan, aku juga ingin jadi penulis sejati, misalnya kan gitu. Ya kan? Boleh. Cita-citanya tidak mesti juga dalam bentuk sesuatu yang nyata seperti dokter dan sebagainya. Ada cita-cita yang mulia, misalnya jika aku berhasil nanti, ya kan, aku ingin jadi anak yang berbakti. Itu kan berhasil nanti itu kan sifatnya umum. Gitu ya. Bisa seperti itu. Bisa cita-cita yang sifatnya imajinasi gitu ya. Yang lebih luas, tidak mesti harus jadi dokter, jadi guru, tapi dia bisa jadi impian lebih luas itu. Kalau menjadi angkasawan ke itu logik ya. Itu sangat boleh juga ya kan, karena itu sangat mungkin lah bagi anak-anak sekarang jadi angkasawan, jadi pilot, jadi bukan pilot itu sudah terbiasa ya, jadi astronot dan sebagainya itu sangat mungkin gitu ya. Kalau cita-citaku jadi pilot, mungkin dia sampai ke tidak hanya ke bulan, ke Mars dan sebagainya itu boleh gitu ya. Nah, itu cita-cita yang ada profesinya sangat mudah. Tapi boleh juga cita-cita yang tidak mesti menyebutkan profesi atau namanya tadi itu. Yaitu tadi misalnya bila aku berhasil nanti. Berhasil itu kan bisa saya jadi apa saja. Bisa jadi dokter, bisa jadi cikgu, jadi guru, bisa jadi apa kan. Jadi artinya cita-citanya umum boleh. Gitu. Kayak gitu. Ada lagi? Bu Lucia, ada yang ditanyakan Bu Lucia? Ya Bang, aku mau tanya Bang, aku baru masuk karena tadi masih dalam perjalanan Bang. Ya. Muridnya udah masuk tadi itu berapa orang? Ada 4 orang nggak salah ya? Iya Bang, aku bawa 10 orang nanti Bang. Wah keren, SMA semua ya? Iya. Ya. Bang, aku tadi dari awal tadi suaranya putus-putus tadi. Kira-kira tema Bang untuk SMA itu apakah temanya bebas atau temanya ditentukan Bang? Tema sama, yaitu impian anak negeri, ya kan? Berarti impian anak NTT, impian anak Pekanbaru, impian itu berhubungan cita-cita, ya kan? Oke, Bang. Nah, cita-cita bisa jadi dokter, bisa juga jadi profesor, bisa juga menjadi macam-macam cita anak-anak, ya kan? Termasuk cita-cita menjadi orang yang berguna, berbakti dan sebagainya. Itu bukan cita-cita. Cita-cita juga tidak mesti pada profesi. Cita-cita itu pada niat baik juga, ya, harus niat baik. Bila aku berhasil nanti, aku ingin jadi anak berbakti. Nah itu berhasil nanti itu kan tidak disebutkan jadi apa, ya kan, bisa jadi apa saja, tapi dia berbakti gitu. Oke Bang, oke. Gitu. Jadi jangan lari dari tema ya, impian kepada anak negeri ya. Bisa impian dirinya sendiri, bisa juga harapan-harapannya pada negeri ini. Bila aku dewasa nanti, aku tak mau negeri ini ada korupsi. Nah, seperti itu boleh. Jadi itu harapannya pada negeri itu. Semua orang kembali ke hati, ya kan? Sehingga Indonesia maju sejati. Ya, seperti itu. Itu harapannya pada bangsa ini. Apa harapan anak-anak kita itu? Aku ingin Indonesia bersatu, ya kan? Tidak lagi memandang ini itu, misalnya kan?
Nah, biar berbeda agama dan budaya kita satu. Seperti itu. Itu boleh, itu impiannya pada negerinya. Ya kan? Nah, sehingga anak-anak ini mempersatukan gitu. Ya kan? Ke depan ini Indonesia itu bersatu. Nah, itu bisa seperti itu juga. Jadi harapannya bisa untuk negerinya, cita-citanya, bisa cita-citanya pada negerinya. Nah, gitu. Atau cita-citanya pada daerahnya. Ya kan? Dia kepingin apa NTT itu nanti? Kalau jalannya belum banyak, dia kepingin nanti ada jalan besar kan, yang bisa mengantarkan petani-petani, nelayan-nelayan. Dia ingin macam-macam. Bisa juga tuh cita-citanya kepada daerahnya. NTT itu. Gitu. Ya kan? Baik Bang, terima kasih Bang. Oke, ada lagi? Ini seru ya kalau sempat ini berhasil. Ini sebetulnya eksperimen bagi saya, coba-coba. Karena selama ini dari 2018 sampai 2022 kemarin, guru aja semua ya. Tapi kalau ini berhasil, ini luar biasa. Ya, saya memberi ruang kepada anak-anak ASEAN, bayangkan tuh. Ya, nah, masuk buku sejarah bagi anak-anak itu nanti. Ya, bahwa dia pernah ikut menulis tingkat ASEAN. Luar biasa, sayang kalau nggak ikut. Ada lagi pertanyaan, Bu Melia Susanti, Ibu Efrida. Pak, bolehkah dari satu sekolah 2 mentor? Boleh, ya. Boleh, apalagi kalau satu sekolah itu sampai 40 orang. Boleh 2 mentor. Tapi kalau 2 sekolah cuma 2 orang, ya kan? Apresiasi sekali lagi kepada anak-anak kami. Boleh ya. Jadi satu sekolah boleh 2 mentor asal muridnya jangan satu, mentornya yang banyak. Ini bolehkah satu sekolah 2 mentor? Boleh, satu sekolah, tapi usahakan satu sekolah itu muridnya banyak. Dari apa yang Bu Jangan sampai sampaikan, Ibu. Jangan sampai mentornya lebih banyak daripada muridnya, ya. Nah, gitu ya. Nah, boleh saja ya kalau satu sekolah itu ada yang boleh bertanya. Anak kami yang sudah ditampilkan tadi luar biasa, keren banget. Bunda sangat bangga ya. Terima kasih. Oke, ada suara siapa itu? Oke, jadi tadi pertanyaan, bolehkah satu sekolah 2 mentor? Tidak lagi agar bisa nanti mengikuti festival pantun itu yang dilakukan. Semoga menang. Kemudian jangan bangga kita kemarin bisa menampil lebih baik, harus lebih nanti kita tidak apa-apa. Dan sekarang Suaranya dia mute ya. Suara siapa itu? Suara siapa itu? Ibu Winda, Ibu Winda. Bu Winda di mute, Bu. Kita kan pantun itu salah satunya harus dipakai. Bu, di mute, Bu ya. Nah. Jadi bolehkah satu sekolah 2 mentor? Boleh, asal muridnya lebih dari 2. Ya. Jangan satu sekolah 2 mentor, satu mentornya 1 murid. Usahakan muridnya lebih banyak satu sekolah ya. Jangan sampai satu sekolah muridnya 1, mentornya 2 ya. Nah, usahakan ramai-ramai kita sukses cara ini. Apa lagi? Ada lagi yang bertanya? Bu Fatia SMP Al-Azhar ada bertanya, Bu Fatia. Ini Ibu Fatia ini muridnya atau gurunya? Fatia gurunya atau muridnya? Muridnya, Pak. Siapa Murid. gurunya siapa? Guru pendampingnya? Reni Yarnuarni. Mana? Oh ya. Dari mana? Al-Azhar mana? Al-Azhar mana, Fatia? Al-Azhar Pekanbaru 37, Pak. Oh, sip ya. Berapa orang kalian ikut? Apa, Pak? Berapa orang kalian ikut dari Al-Azhar Pekanbaru? Kayaknya cuman beberapa. Belum Ya. cek saya, Pak. Ya, ajak kawan-kawan lain lagi ya. Ya. Ya, Pak. Cindy Hilary, oh, ini namanya keren ya. Ajak lagi nanti Cindy kawan-kawannya ya, biar NTT bisa lebih banyak ya. Tidak hanya satu sekolah, bisa yang lain. Ada lagi yang bertanya? Ayo kita diskusi sehingga kita habis ini mulai ngebut buat syair sehingga akhir Agustus ini diharapkan sudah nampak bergerak dan berkembang peserta ini ya. Bang, untuk bayarnya ada anak yang mau bayar bulan September lunas, nggak nyicil, boleh. Boleh, nggak apa-apa, pokoknya September udah lunas. Ya. Sebelum dicetak lah, yang penting sebelum dicetak, saya berikan kemudahan sebelum misalnya cetaknya Oktober, maka sudah lunas. Ya kan? Nah, sekarang boleh nyicil 50.000, 100.000, yang bagi nggak mampu. Ya kan? Tapi yang mampu silahkan lunaskan.
dari awal ya. Pak, kalau tipe syairnya nyanyi itu nadanya tinggi apa rendah? Kita sekarang ini tidak masuk ke membaca ya, tapi menulis ya. Kayak menulis sekarangnya. Jadi peserta menulis untuk buku kumpul antologi syair pelajar impian anak negeri. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ibu Everda, Ibu Everida. Dari mana Bu Everida? Dari Sumatera Barat, Riau? Dari Kepri, Pak. Nah, Kepri. Berapa orang murid dibawa? Yang udah lolos 10, target masih ada lagi sih 2-3 orang yang mau ikut. Itu berapa mentor tuh? 10 orang. 1. Wah, mantap. Ya. Tapi kebanyakan agak ada dibantu dari mama-mamanya di rumah. Oh iya ya. Oke. Kami jelaskan di sekolah. Oke, sip ya. Yang banyak orang itu Ibu Everida ya yang bawa ya. Yang udah sampai 10 ya. Untuk sementara ya, Pak. Ya, keren ya. Mudah-mudahan ikuti yang lain. Kalau satu ada 100 orang masing-masing membawa 10 muridnya, sukses secara kita. Oke, Bu Satriana. Iya Bang, Itu Ibu horor untuk itu. ibu Kok horor, fotonya Iya. horor. kurang bagus ini jaringanku kayaknya Bang. Enggak nampak orangnya kok jadi horor itu. Bagaimana dari Sutra perkembangannya? Ya, alhamdulillah sudah ada beberapa, tetapi untuk yang SD baru Bang. Sedangkan Ibu Everida ini yang sudah masuk ke saya tadi disampaikan 10, tapi sebenarnya sudah tambah 1 tadi, Ya. jadi 11. Ya, bonus. Hanya belum sempat saya Ya. isi di listnya. Oke. Selamat Ibu Everida, keren Ya. banget, Ibu Frida menginspirasi keren ya. buat kita semua. Ibu Frida SD ya? Iya, Bang, SD. Ya, Oh iya, SD. mantap ya. SD, SMA juga udah ramai sekarang ya pesertanya. Ada Pak Harun dan Putri. Pak Harun, Assalamualaikum. Pak Harun dari mana? Ini Harun muridnya atau gurunya nih? Halo, suaranya. Ayo, suaranya ditutupin. Harun dan Putri. Ini bapaknya, Pak. Hah? Ini bapaknya. Oh iya. Iya. Anaknya istirahat habis selesai lomba baca puisi tadi. Pak Harun dari mana? Yang dari Siak tadi ya? Oh, yang dari Siak tadi Iya, ya. dari Siak. Oke, oke. Ini selanjutnya kita tegur lagi yang lain, kita sapa lagi yang lain. Ada Bu Nani. Bu Nani ya, bagaimana? Dari Kalimantan Tengah. Bu Melia Susanti dari Sumatera Barat. Lagi di jalan, Bang. Oh, ke jalan. Oke. Bu Melia Susanti, gimana murid-muridnya? Sudah dapat 10 orang? Belum. Belum ya. Tahapnya, Bang. Oke, masih panjang waktu kita ya. Semangat, ini terobosan baru kita ya. Kalau ini berhasil, ini cukup buat kejutan. 2003 penulis syair untuk negeri, ditambah dengan 1000 penulis pelajar ASEAN. Ini luar biasa nih kalau dijadiin ya. Oke, ada lagi yang pertanyaan? Silahkan. Halo Bang, Ya, dari siapa nih? Melia Susanti Bang. Gimana? Bu Melia, berapa orang muridnya Udah rencananya? 20 kemarin Bang. Wah, keren ya 20. Ini ada yang mau masuk kan sekitar 5 lagi Bang. Alhamdulillah. Itu SMP SD? SMA Bang. SMA ya, keren. SMA udah ramai ya. Iya, katanya Bang, itu aja Bang katanya, kata mamanya Desember bukan Desember, September aja lunas kan boleh Bu katanya. Oh, boleh, kan, boleh. Bang? Boleh, boleh. Iya. Ya. Alhamdulillah. Pokoknya kita mudahkan ke kawan-kawan semua, ke peserta semua ya. Iya.
bisa dicicil, duitnya nanti pas mau dicetak misalnya September, Iya. nggak apa-apa ya. Kita Iya, Bang. mudahkan agar jangan sampai anak-anak kita yang punya kemampuan gara-gara biaya mereka nggak bisa ikut ya. Gitu. Iya. Kalau Bang, ya, iya. Terus ini kata kepala sekolah ya Bang ya, kalau bisa ya Bang ya. ya, Bulan November besok kan Hari Guru Bang. ya. Supaya anak lebih banyak lagi besok yang ikut event ini, bagaimana Hmm. kalau sertifikatnya dibagikan pas ketika Hari Guru katanya Bang? Oh, boleh. Ya, Boleh, Bang? asal lolos dulu ya. Iya, CSR-nya ya. lolos dulu Bang. Oke Bang. Lolos ya kita siapkan, asal lolos dan sudah kontribusi, kita Iya. langsung kasih piagam penghargaannya, termasuk untuk kepala Iya sekolah. Bang. Kepala sekolahnya mendukung nggak? Mendukung sekali Bang. Nah, kepala sekolahnya kita berikan piagam penghargaan sebagai kepala sekolah yang peduli literasi ya, peduli SAIR. Nanti Iya Bang. ingatkan saya ya, ingatkan Iya, saya. Bang. Nah, kalau ada kepala sekolah yang peduli, kita berikan piagam penghargaan Iya. sebagai kepala sekolah peduli SAIR. Iya Bang. Gitu ya. Iya, makasih Bang. Oke, sama-sama ya. Jadi kepada kawan-kawan ya, tetap hubungi kepala sekolahnya kalau dia mendukung, ada piagam apresiasi untuk beliau. Ya. Saya kira kalau disampaikan ke mereka, malu juga mereka tidak mendukung. Ya kan? Iya. Bu, pertama sampaikan kalau nanti ada dukung dari sekolah, terutama kepala sekolah, ya kan, nanti akan ada piagam penghargaan kepada kepala sekolah yang peduli SAIR. Dia tersinggung tuh, kan, kalau dia nggak ikut. Malu dong disebut kepala sekolah tak peduli SAIR kan, ya kan? Iya. Nah itu strateginya. Terus kemudian ada juga kepala sekolah, bisa nggak kalian mintakan suratnya? Kalau kepala sekolah minta surat, nanti kita buatkan suratnya. Karena kan mengeluarkan dana sekolah itu ya. Jadi kalau ada sekolah yang mintakan suratnya, nanti tinggal hubungi Putri atau kepada admin masing-masing. Admin SMA itu ada Bu Sabaria, admin SMP itu ada Ibu Neni Hertika, admin SD ada Ibu Satriana. Nanti suratnya kita siapkan untuk kepala sekolahnya. Jadi usulan saya kepada guru-guru pendamping tetap berhubungan dengan gurunya. Sampaikan kepada berhubungan kepala sekolahnya. Sampaikan kepada kepala sekolahnya, kepada kepala sekolah yang memberikan dukungan pada program ini, panitia atau penyelenggara akan memberikan piagam penghargaan kepada kepala sekolah. Apa nama bunyi piagam penghargaannya? Piagam penghargaan itu bunyinya adalah Kepala Sekolah Peduli SAIR. Nah itu. Iya, iya. Nah gitu. Kalau dia tidak mendukung, berarti dia tidak peduli SAIR. Udah. Iya. Nah gitu aja tuh cara melobinya gitu ya. Dengan ada seperti itu dia berpikir tuh, oke, kita dukung misalnya. Nah, kalau pas ketemu kepala sekolah yang pelit, kita bantu jangan semuanya ya, mungkin 50% aja, ya lumayan lah, ya. Tapi kalau dia bilang kalau 50% nggak dapat piagam Bu, ya. Harus semuanya, misal 10 orang lah minimal. Kalau dia bantu 5, itu nggak peduli, masih setengah hati dia peduli pada SAIR. Ya. Tapi kalau dia bantu sampai 10-20 itu wajib kita berikan kepada kepala sekolah itu piagam penghargaan atas kepeduliannya, dan ini untuk memancing kepala sekolah yang lain. Ini penting ya, karena begitu banyak sekarang kepala-kepala sekolah yang kurang dekat dengan literasi, kurang dekat terutama pada sastra. Banyak kepala sekolah tidak paham bahwa sastra, terutama puisi, ini adalah ibunya ilmu ya. Puisi adalah ibunya ilmu, termasuk syair, gurindam, pantun, dan puisi itu. Tapi banyak sekolah tidak tahu. Ya, kalau dia tahu, dia pasti akan dukung. Oke? Ada pertanyaan lain? Izin keluar dari meeting Zoom, di sini hujan deras dan petir. Silakan. Silakan boleh. Dia mau bertanya. Ya, dari? Siapa? Silakan. Jadi nanti sertifikatnya itu dikirim ya Bang ke sekolah-sekolah kita masing-masing. Sertifikat kita sertifikat ya. Jadi kita WA ya. Kita kasih tinggal print masing-masing ya. Sertifikat ya. Jadi untuk mentor yang membawa lebih dari 5 orang ya. Kalau 1 orang sayang ya. Kalau bisa lebih dari minimal 5 orang lah. Itu kita berikan sertifikat mentor. Kalau 1 orang yang bawanya bukan mentor namanya. Ya. Nah, jadi mentor itu minimal 5 orang lah ya. Usahakan 5 orang kita kasih sertifikat. Ya. Nanti
Setelah semuanya selesai ada laporan, misalnya Bu Leni membawa muridnya sekian orang, langsung kita berikan sertifikatnya, kan? Ya, minimal jangan satu lah ya. Kalau satu bukan mentor namanya itu ya, itu memang tanggung jawab seorang guru. Oke, ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Ya, saya ingatkan lagi tadi ya, untuk sertifikat kepada mentor, ya syaratnya lebih dari satu ya, minimal 5 orang ya, murid yang dimentorinnya. Coba kalau satu itu bukan mentor namanya. Mentor itu lebih dari 2 atau 3 orang ya. Ya. Jadi kita beri minimal 5 lah untuk dapat sertifikat dan hadiah bukunya ya. Kalau 1 atau 2 bukan mentor tuh. Ya, itu memang tanggung jawab untuk mendampinginya. Jadi cari lagi anggota-anggota yang lain. Minimal 5 orang lah ya untuk mendapatkan sertifikat mentor ya, dan buku ya, buku belajar menulis. Usahakan minimal 5 orang untuk disebut mentor ya. Ada lagi yang bertanya? Sedikit tanya Pak. Dari? Harun dan Putri dari Oh ya, silakan. Anak saya kan 2. Anak saya kan 2 nih, yang SD 1, SMA 1. Ya. Berarti kami di rumah ini 2. Berarti 2. saya bisa jadi mentor. Bapak cari murid-murid lagi yang lain, ya kan? 2 atau 3 orang lagi, ya kan? Biar mentornya. Kalau sekarang Bapak menjadi orang tuanya, ya memang kewajiban orang tua namping anaknya kan. Bapak cari lagi agar disebut mentor ya. Ya, agar dapat piagam penghargaan sebagai mentor dan buku hadiah belajar menulis saya tadi. Carilah murid-muridnya tidak mesti dari sekolah yang sama. Ya kan, nanti anak-anaknya kan pasti punya teman-temannya. Kamu ikut ya, nanti bapak saya ngajar kamu gitu. Kalau dari siapa banyak kita nih, Bunda, yang menjadi saya siapa tadi? Dia gini apa? Orang ini kan komunitas besar. Jadi kayak Bunda ikut, ada buku sebetulnya. Bunda tuh bayar 350.000, tapi dan itu ada karya Bunda gitu. Iya. Yang punya Bunda itu ada foto Bunda saya ada. Yang besar ada kan? Sertifikat ya. Besar kan tuh. Kalau yang SMP 250.000. Tapi buku itu untuk dia gitu loh. Kalau memang dia membayarnya, kayak Bunda kan Bunda bayar 350.000 tuh. Terus Pak Jumadi nanti ikut juga tuh. Jadi sertifikat dapat, nanti tas dapat, buku dapat. Buku pantun yang 1.000. Kalau kami 1.500, Bunda 1.000 lebih. Setebalinnya. Ya. Oke. Ya. Mood lo Bu Windanya, terdengar beritanya sini. Ya, jadi yang dapat buku ini adalah muridnya ya, bukan guru pendampingnya. Guru pendampingnya hanya dapat sertifikat pendamping, sertifikat mentor. Dapat buku hadiah, nama buku hadiah itu buku belajar syair. Nah, muridnya dapat 1 buku ini. Kalau guru pendamping ingin dapat ya dia beli ya. Dia beli bukunya ya. Nah, itu ya. Bang. Jadi 1 murid 1 orang buku. 1 orang murid ada buku. Ya, silakan ya. Mau nanya boleh, Bang? Ya, silakan. Saya kan kebetulan guru dan ada juga anak yang ikut. Jadi kalau misalkan 5 tapi campur SD, SMA gitu, apa termasuk disebut mentor, Bang? Enggak apa-apa, jadi enggak masalah itu. Jadi Ibu misalnya membawa 10 orang, misalnya 3 orang SD, 4 orang SMP, 3 orangnya lagi udah enggak apa-apa, tetap Ibu mentornya, ya kan? Gitu. Minimal 5 orang ya. Iya. Gitu. Ya, makasih, Bang. Ada juga anaknya ikut 5 orang, dia mentornya. Itu enggak apa-apa, 5 orang minimal lah, 5 orang. Iya. Soalnya beda-beda sekolah, terus beda tingkatan juga. Gitu. Ya, enggak apa-apa, ya. Nggak salah itu, yang mentor itu kan jumlah orang yang dimentorinya, ya kan? Minimal 5 orang lah ya. Anaknya misalnya anaknya ada 3, terus orang lain 2, boleh dengan sekolah-sekolah yang berbeda. Ya. Kita berusaha mengajak, Bang, memang di sini belum terlalu familiar gitu, masih mengajak orang-orang terdekat. Udah info juga ke sekolah, tapi ya belum ada respon gitu. Nggak apa-apa, perjuangan. Jadi perluas ini
banyak didukung oleh kawan-kawan pejuang, ya. Pejuang, dan kita ini pemimpi semuanya. Kawan-kawan pemimpi yang punya harapan-harapan yang tidak mungkin jadi mungkin kalau kita bersatu, ya. Nggak mungkin lah syair ini ditulis 2000 syair untuk negeri itu diikuti oleh 2023, tidak aja Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia, Jepang, semua ikut. Itu nggak mungkin. Pemerintah aja buat belum tentu bisa. Tapi bagi kita mungkin. Nah, sekarang impian kita agar murid-murid kita ikut di antologi ASEAN ini, ya kan, minimal 1.000 orang. Bagi orang nggak mungkin, tapi kalau kita bersatu dengan impian yang sama, sangat mungkin. Ada 100 orang kita, masing-masing membawa 10 orang, udah 1.000, ya kan? Nah, gitu. Asal kita memiliki spirit yang sama, semangat yang sama, memberi ruang kepada anak-anak kita. Selama ini kita memberi ruang kepada guru-guru, sekarang gantian murid-muridnya. Ya, gitu. Tadi dari siapa tadi yang bertanya tadi? Ibu apa? Bu Leni ya? Ya, saya Pak Bu Reni dari Pekanbaru. Iya, Bu Leni. Leni Ros ya? Leni Ros ya? Bukan? Reni Yanuarni, Pak. Oh iya, oke. Bu Leni rencana bawa berapa orang? Sekarang ini yang daftar baru 3, tapi saya sudah masukkan ke beberapa sekolah teman gitu. Ya, ya. Tambah lagi. Oke, mudah-mudahan 1 orang bisa 10 ya, biar melesat program kita ini ya. Iya, Pak. Oke. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup. Nanti bisa nonton di siaran ulangnya di YouTube ya, program ini. Oke, tidak ada lagi ya. Kalau tidak ada, kita foto bersama. Silahkan buka Zoom-nya, buka videonya. Ya, kita foto bersama. Silakan Putri, kita mulai foto bersama. Ini kok ada gangguan kok, diam aja nih. Oh, salah gitu ya. Oke, silakan foto, Putri. Oke ya, sebelum kita foto bersama, kita tutup dulu pertemuan kita hari ini. Program syair untuk pelajar ASEAN. Ya. Pertemuan pertama, mungkin nanti akan ada pertemuan berikutnya yang lebih memperkuat pertemuan hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ayo foto bersama. Wabarakatuh. Udah boleh live Bang, dari foto Bang. Belum. Ini orangnya lagi keluar pulang ya. Oke, oke ya, siapkan foto oke ya. Udah oke. Gantian ya fotonya Ki ya. Sambil nunggu foto. Raida dari Malaysia, apa kabar teman-teman Malaysia? Udah ketemu lagi. Ibu Winda, apa kabar? Alhamdulillah, sambil menunggu nih, menunggu di foto ya. Oke, udah. Foto terus Ki, udah Ki.
Nggak tahu aku caranya. Malaysia. Aduh. Ini penggerak luar biasa nih Pak. Oke, Bang oke. Asri. Pakai Tangannya foto ya. jempol. Kita harus semangat ya, program ini harus berhasil ya. Karena Siap. kemarin itu saya baca berita di Kompas atau di mana itu ya, bahwa dalam tulisan itu mengatakan bahwa akhir-akhir ini lebih banyak gurunya yang muncul ingin dipuja-puji daripada muridnya katanya. Nah ini kita tunjukkan bahwa inilah giliran murid-muridnya yang muncul ya. Nanti ada saatnya gurunya muncul, ada saatnya di belakang layar. Tuturi Handayani. Kita munculkan nanti murid-murid hebat kita ya. Siap. Udah oke, foto oke? Udah semuanya? Udah semua oke ya? Udah oke, sip. Nanti kirim ke ya fotonya ya. Oke? Selamat berjuang kawan-kawan. Walaupun dari 200 orang yang ikut di grup, hanya 32 orang yang ada ini, tapi kita tetap optimis, berkembang terus, sehingga program Sair Impian Anak Negeri ini dapat terwujud. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Azri dan ketemu nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa saudara-saudara kita dari Malaysia, Singapura, dan juga dari Indonesia. Salam dari Sia. Ibu Winda apa kabar? Alhamdulillah.